Saya ingin berbagi satu dua pokok pikiran atau permenungan singkat untuk menyambut kelahiran Yesus. Diri Natal dalam pengalaman orang Kudus Karmel teristimewa Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mari kita lihat bagaimana mereka mempersiapkan atau mengalami peristiwa inkarnasi ini dalam hidup mereka. Santo Yohanes dari Salib menulis satu penggal puisi kecil tentang Natal. Demikian dia menulis, dari sabda ilahi, perawan Maria mengandung, ia datang. Apakah kamu memberinya tempat berdiam? Santo Yohanes dari Salib menulis puisi ini sebagai ungkapan pengalamannya sendiri tentang misteri, peristiwa Allah menjadi manusia dari sabda ilahi. Artinya, Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Maria sendiri berusaha agar kehadiran Yesus di dalam dirinya itu sungguh membawa berkat bagi dunia, bagi dirinya, dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau Maria berbuat begitu, kita pun bisa berbuat begitu menurut Yohanes dari Salib. Kita pun bisa seperti Maria yang bisa menerima sang sabda itu dan menjadikannya berdiam di dalam diri kita dan menjadikan diri kita sebagai tempat tinggal Allah yang istimewa. Tetapi Yohanes dari Salib bertanya, apakah kita mampu untuk seperti Maria, rendah hati dan siap menerima apa yang diminta oleh Allah? Sehingga dia bertanya, apakah kamu memberinya tempat untuk berdiam? Apakah kita ikhlas untuk membiarkan hati kita didiamui oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang indah oleh Allah sendiri? Baik, kita lihat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Remaja ini menulis kisah pengalamannya tentang malam Natal. Begitu indah ya. Saya membacakan sepenggal tulisannya yang diambil dari buku Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Ini buku riwayat hidup Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia menulis dalam bab 5, pada hari itu tanggal 25 Desember 1886, ketika saya memperoleh rahmat untuk meninggalkan kekanak-kanakanku. Singkat kata, rahmat pertobatanku yang total. Kami kembali dari misa malam Natal, di mana saya sangat berbahagia karena telah menerima Allah yang begitu kuat dan penuh kuasa. Lalu dia melanjutkan, dalam malam cahaya itu, saya memasuki periode ketiga dalam hidupku, masa terindah dari semuanya, masa yang paling dipenuhi rahmat surgawi. Dalam sekejap mata, Yesus melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat saya laksanakan dalam 10 tahun. Dan dia merasa puas dengan kemauan baikku yang selalu saya miliki. Seperti para rasul, saya pun berkata, Tuhan, semalam-malaman kami menebarkan pukat, namun tidak menangkap seekor pun. Dengan penuh kerahiman terhadapku, melebihi para rasul dan para murid masa itu, dia sendiri menebarkan pukat itu, lalu mengangkatnya penuh berisi ikan. Dialah nelayan bagiku. Kuasa keinginan yang kuat muncul di benakku untuk bekerja bagi pertobatan orang-orang berdosa. Keinginan itu belum pernah begitu kuat di dalam hatiku. Singkatnya, kurasa cinta mengaliri hatiku bersamaan dengan keinginan untuk menempatkan diriku di tempat terakhir guna menyenangkan semua orang. Dan semenjak itu, saya sangat bahagia. Ini satu pengalaman Santa Teresa tentang 25 Desember, malam Natal. Rahmat yang dia terima ketika merayakan misa malam Natal. Kebiasaan di Eropa sampai sekarang mereka masih merayakan misa malam Natal jam 11, jam 12 malam. Dan Santa Teresa mengalami itu dan dia merasa bahwa malam Natal tahun 1886 itu sungguh-sungguh membuat dia menjadi orang baru. Orang yang sudah bisa meninggalkan kekanak-kanakan, sifat kekanak-kanakan. Artinya, dia mau menjadi orang baru. Rahmat Natal betul-betul mentransformasi dirinya menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang baru. Sehingga dia katakan,
Malam di mana saya sangat bahagia karena menerima Allah yang penuh kuasa dan penuh rahmat. Untuk Santa Teresa, Allah yang penuh kuasa ini datang dan merubah seluruh dirinya, dan dia merindukan perubahan atau transformasi tentang dirinya itu selama kurang lebih 10 tahun. Dan dia berusaha. Tetapi pada malam Natal itu dia merasa bahwa Tuhan sendiri yang mengubah dia, Tuhan sendiri yang menjadi penelayan baginya, Tuhan sendiri yang membuat dia begitu kuat, berkeputusan untuk meninggalkan segala yang tidak menyenangkan yang ada di dalam dirinya dan menjadi orang baru. Ini juga sebenarnya panggilan kita. Bagaimana mengalami bahwa Allah, misteri Natal, inkarnasi, adalah misteri Allah mencintaimu dan mencintaiku. Allah mencintai kita. Sehingga Santa Teresa yakinkan bahwa setiap orang, kalau dia merasa bahwa dia dicintai, dia akan sangat bahagia. Santa Teresa mengajak kita untuk merasakan bahwa misteri Natal adalah misteri di mana Allah mengasihi setiap orang tanpa perhitungan, tanpa melihat dia orang berdosa ataukah orang kudus. Allah mencintai tanpa syarat. Tetapi karena kuasa cintanya yang begitu istimewa, begitu luar biasa, Santa Teresa juga berusaha. Karena merasakan cinta itu atau pengaruh dari cinta yang begitu kuat itu, dia juga mau mencintai orang lain dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sehingga dia katakan di situ, seperti para rasul ya, semalam-malaman mereka menebarkan jala dan tidak mendapatkan seekor pun, tetapi karena perintah Tuhan, maka mereka menangkap begitu banyak ikan. Santa Teresa merasakan itu, karena dia merasa dicintai, maka dengan cinta Allah itu sendiri, dia mampu, dia akan bisa, ya, dengan kuasa Allah itu, untuk menjadikan orang lain juga merasa dicintai oleh Allah. Seperti para rasul menangkap ikan, Santa Teresa juga mau untuk menangkap jiwa-jiwa, untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan siapa saja bahwa dia juga dicintai oleh Allah. Dia juga diampuni oleh Allah. Dia juga diterima oleh Allah. Dia juga dimaafkan oleh Allah. Dia juga dikasihi oleh Allah. Itu misi Santa Teresa dan itu misi kita. Misteri Natal ini menjadikan kita seperti Santa Teresa, menjadikan orang lain berbahagia, mengasihi orang lain tanpa syarat, membuat orang lain merasa dicintai, dikasihi, dimaafkan, diapresiasi. Santa Teresa melanjutkan lagi demikian, bahwa ketika malam Natal itu, dia belum pernah merasakan sebelumnya keinginan untuk mengasihi orang lain, untuk bekerja bagi pertobatan orang-orang berdosa. Artinya, membuat orang lain merasa bahagia, itu pekerjaan pelayanan kita. Merasa orang lain dimaafkan, didoakan, ya, diberi berkat, atau merasa bahwa dia juga diberkati oleh Allah. Itu panggilan Santa Teresa, menjadikan orang lain merasa dia juga dicintai oleh Allah. Singkatnya, demikian ia katakan, saya merasa kuasa cinta Allah itu mengaliri hatiku bersamaan dengan keinginan untuk menempatkan diriku yang terakhir. Artinya dia merasa meskipun dia mendapat begitu banyak berkat dari Tuhan, dia merasa damai. Dan damai itu ingin dia alirkan kepada orang lain. Dan kalimat terakhir dia katakan, semenjak itu saya sangat bahagia. Kebahagiaan Santa Teresa yang paling besar adalah ketika dia mau, berusaha, berkorban untuk membahagiakan orang lain. Untuk membuat orang lain merasa dikasihi. Pengorbanan itu membuat dia sangat bahagia. Ini juga panggilan kita. Inilah misteri cinta, misteri inkarnasi. Allah mau mencintai kita tanpa syarat, tanpa batas. Siapa saja kita, Anda dan saya sangat dikasihi dan istimewa di mata Tuhan. Maka itulah misteri Natal bagi diri kita. Dikatakan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan Santo Yohanes dari Salib. Adakah tempat di dalam hatimu untuk Allah yang datang pada malam Natal? Tuhan memberkati. Selamat Pesta Natal.